Pernahkah kamu berhenti sejenak untuk memikirkan bagaimana satu langkah salah bisa mengubah sisa hidupmu? Bagi banyak lansia, satu kali jatuh bisa berarti berminggu-minggu di rumah sakit, pemulihan yang menyakitkan, atau bahkan kehilangan kebebasan untuk hidup mandiri. Ini tidak datang dengan tanda peringatan yang keras. Ini terjadi secara diam-diam, dalam sekejap mata, seringkali saat melakukan sesuatu yang biasa seperti berjalan ke kotak surat atau bangun dari tempat tidur. Tapi bagaimana jika berjalan tidak harus terasa berisiko? Bagaimana jika ada perubahan kecil dan praktis yang bisa kamu lakukan sekarang? Tanpa peralatan mahal, tanpa keanggotaan gym, yang bisa membantu kamu tetap stabil dan percaya diri saat melangkah? Dalam video ini, kami akan menjelajahi 6 teknik berjalan yang digunakan oleh lansia di seluruh negeri, metode yang didukung oleh terapis fisik dan ahli penuaan. Ini adalah perubahan kecil dengan dampak besar, dan di akhir, kamu tidak hanya tahu apa itu, tapi juga memahami cara kerjanya dan mengapa itu penting. Jadi, apakah kamu berusia 60-an, 70-an, atau lebih? Atau kamu peduli pada seseorang yang berusia lanjut? Tetaplah bersama kami. Tips ini bisa membantu kamu merasa lebih aman, lebih kuat, dan lebih terkendali dengan setiap langkah yang kamu ambil. Dan jika pesan ini menyentuhmu, silakan tekan suka, berlangganan, dan nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan apa yang akan datang selanjutnya. Langkah pertama, kesadaran posisi kepala. Kedengarannya sederhana, tapi kemana kamu melihat saat berjalan memainkan peran besar dalam seberapa stabil tubuhmu terasa. Anggaplah kepalamu seperti lokomotif kereta, kemana ia pergi, yang lain mengikuti. Bagi banyak lansia, kebiasaan terus-menerus melihat ke bawah saat berjalan diam-diam meningkatkan risiko jatuh. Kamu mungkin berpikir melihat ke bawah membuatmu lebih aman, terutama jika khawatir tersandung, tapi seringkali justru sebaliknya. Ketika kepalamu menunduk terlalu lama, bahumu membulat ke depan, tulang belakangmu melengkung, dan pusat gravitasimu bergeser dari tempatnya. Perubahan halus ini mengganggu kesejajaranmu dan membatasi kemampuanmu untuk memindai jalur di depan. Kamu jadi lebih mungkin melewatkan retakan, tonjolan, atau rintangan sepenuhnya. Sebaliknya, cobalah perubahan sederhana yang disebut aturan pandangan ke depan oleh terapis. Jaga mata memandang lurus ke depan, sekitar 3-4,5 meter di depanmu selama sebagian besar perjalananmu, hanya sesekali melirik ke bawah saat diperlukan. Fokus ke depan ini membantu tubuhmu tetap tegak, langkahmu rata, dan kesadaranmu tajam. Izinkan saya bercerita tentang Pak Budi, seorang mantan mekanik berusia 78 tahun yang menikmati berjalan di sekitar lingkungannya setiap pagi. Ia mulai merasa tidak stabil, terutama saat menuruni bukit. Setelah berbicara dengan spesialis gerakan, ia belajar bahwa kebiasaannya menatap kakinya membuatnya condong ke depan terlalu banyak. Begitu ia berlatih berjalan dengan mata ke atas dan dagu sedikit terangkat, ia merasakan perbedaan mengejutkan. Langkahnya terasa lebih mulus, dan ia tidak lagi tegang seperti dulu. Penyesuaian kecil itu hanya mengubah kemana ia melihat, memberi tubuhnya rasa kendali yang lebih baik. Ketika kepalamu tegak, tulang belakangmu menumpuk secara alami, inti tubuhmu aktif, dan keseimbanganmu meningkat hampir tanpa usaha. Jadi, jika kamu pernah merasa ragu saat berjalan atau mendapati dirimu lebih sering menatap tanah, ingatlah ini, biarkan penglihatanmu memandu, bukan ketakutanmu. Terkadang perubahan paling kuat dalam stabilitasmu dimulai dari perubahan kecil di mana kamu melihat. Langkah kedua, temukan kembali ritme lenganmu. Ketika kebanyakan orang memikirkan keseimbangan, mereka fokus pada kaki dan telapak kaki, tapi lenganmu memainkan peran penting dalam seberapa stabil kamu merasa saat berjalan. Bahkan, lenganmu seperti penyeimbang alami yang diandalkan tubuhmu untuk tetap terpusat dengan setiap langkah. Ketika kaki kananmu melangkah maju, lengan kirimu seharusnya mengayun ke depan dengan lembut, begitu pula sebaliknya. Gerakan silang ini menjaga momentum seimbang dan tubuh bagian atas stabil. Ini bukan hanya tentang gerakan, ini tentang membiarkan tubuhmu tetap tegak tanpa harus mengoreksi setiap beberapa langkah. Sayangnya, banyak lansia perlahan berhenti menggunakan lengan mereka saat berjalan, dan mereka sering tidak menyadarinya. Mungkin karena nyeri bahu, mungkin mereka selalu membawa sesuatu, tapi lebih sering karena ketakutan. Ketika kita cemas akan jatuh, kita menegang, dan ketika menegang, ritme alami kita hilang. Izinkan saya bercerita tentang Ibu Siti, seorang pensiunan guru berusia 79 tahun yang mulai menggunakan tongkat setelah jatuh. Ia noticing keseimbangannya memburuk seiring waktu,
meski ia menggunakan tongkat setiap hari. Terapis fisiknya dengan lembut menunjukkan bahwa lengan kirinya tidak lagi mengayun. Itu selalu memegang kaku di tempatnya. Dengan bimbingan, Siti berlatih menggerakkan lengan secara bergantian, menggunakan tongkat dengan satu sisi sambil menjaga lengan lainnya bergerak. Setelah beberapa minggu, ia bilang berjalan terasa lebih ringan, dan ia merasa lebih menjadi dirinya lagi. Jadi, ini yang bisa kamu lakukan. Jaga siku rileks, tangan terbuka, dan biarkan lengan mengayun secara alami. Kamu tidak perlu melebih-lebihkan. Ritme yang tenang dan stabil sudah cukup. Bahkan jika satu lengan lebih lemah atau kaku, gunakan yang lain. Satu lengan yang mengayun lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan jika kamu masih bersama kami dan menemukan wawasan ini membantu, silakan beri komentar nomor 2 di bawah untuk memberitahu saya kamu ada di sini. Saya ingin tahu kebiasaan mana yang paling berbicara kepadamu. Jangan lupa juga untuk berlangganan dan menyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan tips bermanfaat berikutnya. Dukunganmu sangat berarti dan membantu kami terus berbagi pengetahuan yang membuat penuaan sedikit lebih mudah. Langkah ketiga, fokus pada bagaimana kakimu menyentuh tanah. Ini mungkin terasa otomatis, tapi cara kakimu mendarat sebenarnya bisa membentuk seluruh rasa keseimbanganmu. Dan mengejutkan, banyak lansia mulai berjalan dengan kaki rata atau bahkan mendarat di jari-jari kaki terlebih dahulu tanpa menyadari, perlahan membuat mereka lebih tidak stabil. Mari kita bicara tentang apa yang seharusnya terjadi. Langkah berjalan yang sehat dimulai dengan tumitmu menyentuh tanah dengan lembut, lalu tekanan mengalir melalui lengkungan kakimu, selesai di jari-jari kaki yang mendorongmu ke langkah berikutnya. Gerakan dari tumit ke jari kaki ini bukan hanya tentang terlihat anggun. Ini menyerap guncangan, menjaga sendimu sejajar, dan membantu mencegah jari-jari kakimu tersangkut di permukaan yang tidak rata. Jadi, mengapa ini berubah seiring usia? Bagi banyak orang, kekakuan sendi atau cedera lama membuat mereka menghindari mendarat dengan tumit. Beberapa bahkan menggeser kaki karena takut jatuh. Tapi ironisnya, menggeser langkah sebenarnya meningkatkan peluang tersandung. Itulah yang terjadi pada Pak Joko, seorang pecinta berkebun berusia 74 tahun, yang setelah beberapa kali tersandung di teras belakang, menyadari ia hampir tidak mengangkat kakinya. Seorang fisioterapis menunjukkan cara melatih ulang langkahnya, memulai setiap langkah dengan sentuhan tumit, sambil berpegang pada meja dapur untuk dukungan. Joko berlatih perlahan, satu langkah demi satu. Dalam beberapa minggu, sesuatu berubah. Kakinya mulai terasa lebih kuat, lututnya lebih sedikit nyeri, dan ia berjalan dengan lebih percaya diri, bukan lebih cepat, tapi dengan lebih terkendali. Ketika kamu memimpin dengan tumitmu, otot betis, pinggulmu, bekerja selaras, dan seluruh kakimu berfungsi sebagai tim. Ini membawa tubuhmu kembali ke ritme. Berikut tips sederhana. Coba berjalan tanpa sepatu di atas handuk di lantai. Rasakan setiap bagian kakimu menyentuh permukaan. Awalnya mungkin terasa aneh, tapi semakin kamu berlatih, semakin alami rasanya. Dan begitu tubuhmu mengingat pola ini, risiko jatuhmu diam-diam turun, kadang tanpa kamu sadari. Langkah keempat, kekuatan langkah kecil. Ini mungkin terasa terlalu dasar untuk penting, tapi panjang langkahmu memiliki dampak besar pada keseimbanganmu, terutama seiring bertambahnya usia. Ketika kita muda, langkah panjang terasa alami. Begitulah cara kebanyakan dari kita berjalan selama puluhan tahun. Tapi seiring kita menua, langkah besar itu diam-diam bisa jadi berbahaya. Mengapa? Karena ketika kamu melangkah terlalu jauh ke depan dengan kaki depanmu, beratmu bergeser ke belakang. Itu mengacaukan titik gravitasi dan meningkatkan tekanan pada lutut dan pinggulmu. Itu juga memperlambat kemampuanmu untuk bereaksi jika tergelincir atau tersandung pada sesuatu yang tak terduga. Sekarang, kabar baiknya, langkah lebih pendek membantu kamu tetap terpusat. Mereka menjaga beratmu di atas kakimu, dan gerakanmu lebih terkendali. Reaksimu menjadi lebih cepat, dan hubunganmu dengan tanah jadi lebih kokoh. Seluruh tubuhmu bekerja lebih efisien ketika kamu tidak berlebihan. Pikirkan tentang bagaimana balita berjalan saat belajar. Langkah kecil, lengan terentang, stabil, dan rendah ke tanah. Mereka tidak fokus untuk sampai dengan cepat. Mereka fokus untuk tetap berdiri. Kebijaksanaan itu tidak hilang dengan usia. Malah, itu jadi lebih berharga. Stabilitas harus didahulukan sebelum kecepatan. Pak Slamet, seorang pensiunan tukang pos berusia awal 80-an, dulu berjalan cepat dengan langkah panjang,
berpikir itu akan membuatnya tetap kuat. Tapi setelah beberapa kali tersandung, bahkan di tempat yang dikenal, ia mengambil pendekatan berbeda. Dengan bantuan terapis lokal, ia mempersingkat langkahnya dan sedikit meningkatkan ritme langkahnya. Sejak itu, ia belum jatuh lagi. Ia bahkan bilang merasa kurang lelah, karena ototnya tidak terus-menerus mengoreksi keseimbangannya. Ini tips kecil yang bisa kamu coba. Berjalan dengan langkah biasa dan hitung langkahmu selama 10 detik. Lalu coba lagi dengan langkah sedikit lebih pendek dan lihat jika jumlah langkahmu meningkat. Itu tanda kamu bergerak dengan kontrol lebih baik. Dan jika kamu menggunakan tongkat atau alat bantu jalan, ide yang sama berlaku. Jaga dekat, bukan jauh di depan. Jaga langkahmu kompak, stabil, dan dekat dengan pusatmu. Tubuhmu akan merasakan perbedaan. Jika kamu masih menonton dan menemukan tips ini bermanfaat, silakan beri komentar nomor 4 di bawah untuk memberitahu saya kamu ada. Dan jangan lupa berlangganan dan nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan apa yang akan datang berikutnya. Langkah kelima, inti tubuhmu adalah keseimbanganmu. Banyak orang memikirkan kekuatan kaki saat berbicara tentang berjalan dengan aman. Tapi sebenarnya keseimbangan dimulai dari pusat tubuhmu, intimu. Inti tubuh mencakup otot-otot di perut, punggung bawah, dan pinggulmu. Otot-otot ini bertindak seperti sabuk pendukung yang menjaga tulang belakangmu tegak dan tubuhmu stabil saat bergerak. Ketika inti tubuhmu lemah, segalanya harus bekerja lebih keras. Kakimu menegang, posturmu membungkuk, dan pola berjalanmu jadi tidak stabil. Saat itulah tersandung dan jatuh terjadi. Bagian yang menggembirakan, kamu tidak perlu latihan intens atau keanggotaan gym untuk menguatkan inti. Tindakan sederhana dan lembut bisa membuat perubahan nyata. Coba ini, sambil berdiri dekat meja atau kursi, angkat satu kaki hanya beberapa sentimeter dari lantai dan tahan selama 5 detik, lalu ganti sisi. Ini gerakan kecil yang membangunkan intimu dan melatih otakmu untuk fokus pada keseimbangan. Kamu juga bisa menegangkan perut sedikit saat berjalan atau menyikat gigi. Cukup tarik pusar ke dalam ke arah tulang belakang selama beberapa detik. Ini halus, tapi mengaktifkan otot yang tepat tanpa siapapun tahu. Ibu Ratna, seorang 81 tahun, mulai melakukan latihan mini ini setiap hari sambil menunggu tehnya matang. Setelah beberapa minggu, ia bilang ia tidak lagi merasa goyah pada jalan paginya. Seperti tubuh saya ingat cara berdiri tegak lagi, katanya sambil tersenyum. Jadi, jangan pikir kekuatan inti hanya untuk atlet atau orang-orang lebih muda. Itu senjata rahasiamu untuk bergerak dengan kontrol. Pusat yang kuat memberi keseimbangan, dan keseimbangan memberi kebebasan. Langkah K, kesadaran pola lantai dan transisi. Salah satu penyebab jatuh yang paling mengejutkan pada lansia bukan karpet longgar atau pegangan yang hilang, tapi saat otakmu tidak sepenuhnya mencatat perubahan di bawah kakimu. Seiring usia, kemampuan kita untuk menyesuaikan dengan perubahan visual dan fisik melambat sedikit. Warna lantai baru, tekstur berbeda, perubahan tiba-tiba dalam pencahayaan, semua ini bisa mengacaukan rasa kedalaman dan pijakanmu. Dan hanya butuh satu reaksi tertunda untuk keseimbanganmu terganggu. Ambil contoh transisi antara karpet dan kayu. Suara, rasa, bahkan suhu di bawah kaki berubah. Jika perhatianmu teralihkan, bahkan untuk sekedinya, kamu mungkin melangkah salah tanpa tahu mengapa. Itulah mengapa terapis fisik menyarankan kebiasaan kecil tapi kuat. Diam-diam sebut nama permukaan yang akan kamu injak. Katakan, ubin, karpet, atau naik. Saat kamu bergerak, kedengarannya aneh. Tapi isyarat sederhana ini membuat otakmu fokus dan mempersiapkan tubuhmu. Pak Tono, seorang duda berusia 79 tahun dari Surabaya, mulai melakukan ini setelah hampir tergelincir di lantai lorong yang mengkilap. Sekarang ia diam-diam menyebut setiap perubahan, dan ia bilang itu membantunya merasa selangkah lebih maju dari setiap permukaan. Juga, hati-hati dengan lantai yang sangat mengkilap. Pantulan dari lampu bisa menciptakan ilusi, membuat permukaan rata terlihat tidak rata. Dan jika kamu memakai kacamata bifokal, hati-hati dengan tangga atau trotoar. Lensa mungkin mendistorsi kedalaman lantai cukup untuk membuatmu salah langkah. Bahkan perubahan kecil layak mendapat perhatian besar. Semakin disengaja langkahmu, semakin aman rasanya. Jika kamu masih bersama kami, silakan beri komentar nomor 6 di bawah untuk memberitahu saya kamu ada di sini. Dan jika tips ini bermanfaat, pertimbangkan untuk berlangganan dan menyalakan notifikasi.
Dukunganmu membantu kami berbagi lebih banyak alat seperti ini untuk membantu lansia berjalan dengan percaya diri. Menjalani usia tua sering membawa lebih dari sekadar nyeri atau kekakuan. Itu membawa ketakutan yang diam. Takut akan jatuh, kehilangan kendali, tidak bisa bangkit lagi. Tapi ini yang banyak dilupakan. Pilihan kecil bisa mengembalikan kepercayaan diri yang besar. Kamu tidak perlu peralatan mahal atau rutinitas khusus. Kamu hanya perlu kesadaran. 6 teknik berjalan yang kami jelaskan hari ini tidak sulit. Ini adalah gerakan alami sederhana yang sudah tubuhmu tahu. Kamu bukan belajar hal baru. Kamu mengingat sesuatu yang bijak. Dan ketika kamu mempraktikannya secara konsisten, sesuatu yang indah terjadi. Tidak hanya risiko jatuhmu turun, tapi rasa kendalimu mulai kembali. Kamu berhenti berjalan seperti takut dan mulai bergerak seperti bebas. Pergeseran itu kuat. Ini bukan tentang berjalan sempurna. Ini tentang berjalan dengan tujuan. Setiap perubahan kecil, apakah itu mengangkat dagumu, mengayunkan lengan, atau mengambil langkah lebih kecil, menambah sesuatu yang lebih besar, kemandirian. Jadi biarkan ini jadi pengingatmu. Kamu tidak rapuh. Kamu sedang beradaptasi. Kamu sedang belajar. Dan setiap langkah maju adalah tindakan kekuatan yang diam. Saya ingin mendengar darimu. Kebiasaan mana dari 6 ini yang paling berbicara kepadamu? Adakah yang akan kamu coba besok pagi? Mari kita jalani jalan kebijaksanaan ini bersama. Terima kasih telah berada di sini bersama kami hari ini. Kami sangat menghargai waktumu. Jika ada sesuatu dalam video ini menyentuhmu, kami mengundangmu untuk membagikannya di kolom komentar. Beritahu satu gagasan atau wawasan yang kamu ambil dan bagaimana itu mungkin membantu dalam hidupmu sehari-hari. Kata-katamu mungkin menginspirasi orang lain yang membacanya. Jika pesan ini memberimu nilai, silakan suka video ini, berlangganan ke channel, dan bagikan dengan seseorang yang kamu sayang. Dukunganmu memungkinkan kami terus menciptakan konten yang mengangkat, memberi informasi, dan mendorong hidup positif di tahun-tahun senja. Kami menantikan untuk menjalani perjalanan kesehatan dan kekuatan ini bersama. Jaga diri baik-baik. Sampai jumpa lagi.